Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Piping. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita di bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita dengarkan penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, di objek IPA dan pengamatannya, kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.1, pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Peta konsepnya kita lihat seperti ini, ya. Ada metode ilmiah terdiri atas pengamatan, inferensi, komunikasi, kemudian pengukuran, termasuk diantaranya besaran dan satuan. Jadi kita saat ini akan belajar pengukuran, besaran, dan satuan. Jadi kalau di metode ilmiah, kita itu di IPA itu dibiasakan untuk melakukan pengamatan, melakukan inferensi, atau membandingkan, atau menghubungkan antara data, kemudian kita mengkomunikasikan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya kita akan belajar besaran fisika dan bukan besaran fisika. Besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan bukan besaran fisika adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka serta tidak memiliki nilai dan satuan. Contoh besaran fisika dan bukan besaran fisika. Contoh besaran fisika adalah panjang, berat, waktu, kecepatan, suhu, luas, volume, gaya, tekanan, dan lain-lain. Sedangkan contoh bukan besaran fisika adalah keindahan, kecantikan, warna, sifat, kepintaran, sukacita, kemarahan, dan lain-lain. Contohnya, panjang meja belajarku adalah 120 cm. Jadi, panjang adalah merupakan besaran. Kemudian 120 adalah nilai. Dan cm adalah satuan. Kemudian contoh lainnya, waktu istirahat adalah 20 menit. Jadi, waktu adalah besaran. Kemudian 20 adalah nilai. Dan menit adalah satuan. Jadi, waktu di sini dan panjang itu merupakan besaran, ya, karena memiliki nilai dan satuan. Kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran sangat mendasar yang diperoleh melalui pengukuran. Dan besaran pokok ini hanya ada 7 jenis. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diperoleh atau diturunkan dari besaran pokok. Dan kalau tadi besaran pokok diperoleh melalui pengukuran, maka besaran turunan diperoleh melalui perhitungan. Nah, besaran pokok ini ada 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Dan supaya kamu mudah untuk mengingatnya, kita lihat huruf pertamanya, ini J, kemudian I, W, A, jiwa, S, M, P. Jadi untuk memudahkan kamu menghafal, jadi tinggal di jiwa, S, M, P. Nah, sedangkan satuan internasionalnya untuk jumlah zat adalah mol, lambangnya adalah mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, lambangnya CD. Waktu, satuan internasionalnya adalah sekon atau detik, dan lambangnya adalah S kecil. Nah, seperti yang kita tahu, waktu ini sebenarnya banyak kan satuannya. Ya, misalnya jam, menit, abad, tahun, itu adalah satuan waktu. Tapi satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Kemudian ini ada arus listrik. Nah, arus listrik ini satuannya ampere,
lambangnya dengan A besar seperti ini. Kemudian suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin dan lambangnya adalah K besar. Kita lihat di sini K, ya, satuan suhu tidak pakai derajat ya, Kelvin, jadi Kelvin saja. Kalau satuan suhu yang lain kan pakai derajat, misalnya suhu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, itu masih pakai derajat. Kemudian massa satuannya adalah kilogram, lambangnya adalah kg seperti ini. Ya, sebenarnya kan kamu tahu juga massa itu satuannya banyak, ada gram, misalnya ton, pon, itu masih satuan massa. Kemudian panjang ini satuannya adalah meter, lambangnya adalah m kecil. Berikutnya besaran turunan, contohnya adalah luas, volume, kemudian kecepatan, massa jenis, gaya, dan lain-lain. Masih banyak ya yang lainnya. Kemudian satuan besaran turunan, misalnya luas, itu diturunkan dari besaran pokok panjang, atau luas adalah panjang kali lebar. Ya. Sehingga satuan luas adalah satuan panjang dikali satuan lebar, satuan panjang adalah meter, satuan lebar pun adalah meter, sehingga satuan luas adalah meter persegi. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu tadi pengertian awal adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sehingga satuannya pun diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh yang kedua adalah volume. Volume itu diturunkan dari besaran pokok panjang, atau volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga satuan volume itu sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar dikali satuan tinggi. Satuan panjang adalah meter, satuan lebar adalah meter, satuan tinggi adalah meter. Sehingga satuan volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, contoh lainnya adalah kecepatan. Kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Mungkin di SD kamu masih ingat, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini adalah panjang juga kan. Jadi satuan kecepatan adalah satuan panjang dibagi satuan waktu. Satuan panjangnya adalah meter, satuan waktunya adalah sekon. Sehingga satuan kecepatan adalah meter per sekon. Contoh lainnya itu adalah massa jenis. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Atau massa jenis ini, ya, rumusnya adalah massa dibagi volume. Kenapa di sini disebut massa dibagi volume? Di sini disebutkan diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Ya, karena volume ini juga kan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang, seperti yang kita tadi bahas bersama. Nah, sehingga satuan massa jenis adalah satuan massa dibagi satuan volume. Satuan massa adalah kilogram, satuan volume adalah meter kubik tadi yang kita sudah cari ya. Jadi satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, cukup sampai di sini anak-anak ya untuk pertemuan pertama kita cukup membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nanti kalian bisa menyaksikan video ini di YouTube, linknya sudah Ibu bagikan di Classroom. Dan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu juga sudah menyediakan latihan soalnya di Classroom. Boleh dikerjakan dengan baik supaya nilainya juga baik. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.